Halo, selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Rizky Darmansyah, inilah kabar Sumatera selengkapnya untuk Anda. Hal tersebut merupakan bentuk kerjasama. Dalam hal ini mereka menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang disetujui untuk membunuh korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Terbukti korban Nopriansa Yosua Huta Barat dibawa oleh saudara Putri Candrawati bersama saksi Kuat Marut, saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu ke rumah dinas Duren 346, dan pada faktanya korban Nopriansa Yosua Huta Barat mati tertembak di rumah dinas Duren 346, sehingga dalam hal ini tepat perbuatan merampas nyawa sebagaimana dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 10. Tanggapan penasihat hukum mengenai keterangan ahli hukum pidana dan ahli kriminologi yang dihadirkan oleh tim penuntut umum harus dikesampingkan yang paling tepat karena analisis yang diberikan hanya bersandar pada kronologis perkara yang diberikan oleh penyidik. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo pada poin ini sangatlah keliru dan tidak benar. Para ahli dalam hal ini sudah tepat dalam keterangannya dan apa yang dikemukakan adalah pendapat yang berdasarkan keahliannya dan kompetensinya. Para ahli tidak mengada-ngada dalam memberikan pendapatnya. Rangkaian cerita kronologis yang diperoleh dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah kronologis yang benar dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain yang telah dihadirkan di persidangan, sehingga pendapat ahli dalam surat tuntutan penuntut umum adalah tepat dan benar, merupakan fakta hukum yang patut diakui kebenarannya. 11. Tanggapan penasihat hukum mengenai penuntut umum berasumsi dalam surat tuntutannya menyatakan bahwa perbuatan saksi Putri Candrawati menelpon terdakwa pada tanggal 8 Juli 2002 merupakan asal muasal kehendak untuk berbuat sesuatu sampai dengan 19 langsung dianggap dibacakan. Langsung kami baca tanggapan penuntut umum bahwa tanggapan penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo pada poin 13 sampai dengan poin 19 merupakan tanggapan yang keliru dan tidak benar. Penasihat hukum benar-benar tidak profesional, tidak fokus atau gagal fokus dalam mengikuti persidangan yang panjang tersebut. Terkesan tidak mempertahankan hak hukum dari kliennya, yakni terdakwa Ferdy Sambo yang didampinginya. Bahkan penasihat hukum terkesan menjerumuskan terdakwa Ferdy Sambo sehingga tersesat dalam memberikan keterangan karena bertujuan akan mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya, bahwa selama dalam pembuktian perkara ini dari beberapa saksi yang sangat penting, jelas dan tegas, rangkaian peristiwa terungkap dengan terang benderang dari keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saudara Putri Candrawati, didukung dengan saksi Ajam Romel, saksi Prayogi, saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nur Patria, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Bakuni Wibowo, saksi Cut Purwanto, saksi Infat Widianto. Kesemua keterangannya bersesuaian sebagaimana fakta hukum yang telah termuat dalam surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan di hadapan persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Tanggapan penasihat hukum mengenai tanggapan tim penasihat hukum atas dakwaan ke-1 primer dengan unsur-unsurnya. Dari poin 20 sampai 28 dianggap dibacakan. Langsung kami kepada tanggapan bahwa tanggapan penasihat hukum terhadap terdakwa Ferdy Sambo pada poin 20 sampai dengan poin 28 tidak perlu tim penuntut umum tanggapi karena telah termuat dengan jelas dan tegas dalam uraian analisa yuridis dalam surat tuntutan penuntut umum mulai dari halaman 553 sampai dengan halaman 749. Tuntutan tim penuntut umum terdakwa Ferdy Sambo dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pertama primer melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 29.
Tanggapan penasihat hukum mengenai sekalipun tim penasihat hukum berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun apabila majelis hakim berpendapat lain, kami perlu menyampaikan hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara pidana aku. Permohonan penasehat hukum terdakwa Ferdy Sambo dalam hal ini patut dikesampingkan, karena meskipun terdakwa Ferdy Sambo selama di persidangan bersikap sopan, akan tetapi terdakwa Ferdy Sambo melakukan pengingkaran dalam pledoi penasihat hukum maupun pledoi yang dikemukakan oleh terdakwa Ferdy Sambo sendiri. Faktanya, terdakwa Ferdy Sambo dalam setiap pemeriksaan saksi-saksi dan ahli mengakui dan menyatakan akan bertanggung jawab atas peristiwa terbunuhnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi, pada kesempatan lain, terdakwa Ferdy Sambo melakukan pengingkaran terhadap peristiwa terbunuhnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kalaupun benar terdakwa Ferdy Sambo tulus dan ikhlas bertanggung jawab, maka terdakwa Ferdy Sambo akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak berbelit-belit dalam mengungkap peristiwa yang mengakibatkan terbunuhnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa oleh karena semua dalil penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti, maka kami tim penuntut umum memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdy Sambo agar mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh dalam pledoinya dan menyatakan terdakwa Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 dan pertama primer melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, bahwa pada kesempatan yang sama terdakwa Ferdy Sambo juga mengajukan nota pembelaan secara pribadi, dan dalam pembelaannya terdakwa Ferdy Sambo membuat pengakuan menyusun skenario seolah-olah peristiwa penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, bahwa terhadap hal-hal lain yang termuat dalam pledoi penasihat hukum yang belum terbantahkan oleh replik tim penuntut ini, maka tim penuntut umum menyatakan tanggapan penasihat hukum dalam pledoinya telah terbantahkan dalam replik ini yang merupakan satu kesatuan dalam surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Selanjutnya kami akan serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kekuatan batin kepada majelis hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk: 1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Demikian replik tim penuntut umum atas pledoi tim penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Jumat tanggal 27 Januari 2023. Selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, dengan adanya replik dari penuntut umum, kami memberi kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa mengajukan duplik atas replik dari penuntut umum, dan kita jadwalkan pada hari Selasa yang akan datang. Ya. Baik. Kemudian memerintahkan terdakwa untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat menjaga kita dan memastikan kesehatan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Berdasarkan pada konsep di atas, kami membantah keterangan ahli DRA Reni Kusumawardani selaku ahli psikolog forensik karena tidak dapat dibenarkan secara hukum menggunakan metode yang sama untuk memeriksa korban kekerasan seksual dengan orang yang bukan merupakan korban kekerasan seksual. Dalam metodologi penelitian ilmu hukum yang diajarkan sebelum para intelektual hukum memasuki masa penyusunan penulisan hukum, diajarkan bahwa untuk mengambil sampel terhadap responden yang sifatnya sensitif seperti korban kekerasan seksual haruslah menggunakan metode snowball sampling. Tidak dibenarkan menggunakan metode purposive sampling atau random sampling yang digunakan untuk mencari sampel pada objek penelitian yang memang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga dalil tim penasihat hukum yang mengatakan tim penuntut umum hanya menggunakan keterangan ahli yang menguntungkan saja adalah tidak berdasar sama sekali, karena tim penuntut umum hanya menyandarkan pilihan hukumnya pada landasan teori dan argumentasi hukum yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Analisa yuridis dalam replik bahwa terkait dengan pledoi penasihat hukum halaman 31 sampai dengan halaman 49 mengenai analisa yuridis yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum, maka tim penuntut umum menilai hal tersebut tidak substantif untuk ditanggapi karena sudah kami bantah pada analisa fakta, sehingga penuntut umum tetap bersandar pada argumen yang telah dikemukakan pada analisa fakta dalam surat tuntutan dan replik ini serta analisa yuridis dalam surat tuntutan. Namun terhadap beberapa poin kami menanggapi sebagai berikut. 1. Unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain pada dakwaan primer. Tanggapan, tim penasihat hukum yang berpegang pada fakta persidangan bahwa saksi Ferdi Sambo berkata hajar cat yang kemudian diikuti dengan penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer sebanyak 4 kali ke arah tubuh korban dengan cara melangkah maju mendekat. Kejadian itu sangat cepat dan tiba-tiba membuat terdakwa Kuat Ma'ruf terkejut sambil memegang kompor di dapur. Video pledoi halaman 36. Video. Izin mengkoreksi majelis, video pledoi halaman 36.
Dan dalih penuntut umum pada halaman 38 yang mengatakan bahwa tidak ada satupun saksi yang menerangkan di persidangan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf yang melakukan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat menggunakan senjata api laras pendek atau pistol merek Glock 17, yang dimana tim penasihat hukum menarik kesimpulan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memenuhi unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Hemat kami, tim penuntut umum menilai konstruksi hukum yang dibangun oleh tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf parsial dan semu sehingga tidak dapat ditemukan fakta secara utuh guna setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Pertama, mengenai teriakan saksi Ferdi Sambo yang mengatakan hajar cat harus dimaknai secara kontekstual mengenai makna dari kata hajar yang dimaksud kepada saksi Richard Eliezer. Yang dikatakan dengan fakta dalam persidangan bahwa tiap ajudan memiliki senjata yang melekat pada dirinya, dan saksi Richard Eliezer yang tidak membawa senjata apapun selain senjata Glock 17 yang ada padanya. Makna kata hajar dapat kita tinjau dari konsep presisi, yakni penggunaan bahasa sehari-hari. Dalam hal ini merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memukuli dan sebagaimana supaya jera ataupun memukuli sebagai hukuman, sehingga berdasarkan makna dari kata hajar dengan perbuatan Richard Eliezer yang melakukan penembakan hingga 3-4 kali kepada korban adalah tidak logis, sebab tim penasihat hukum mencoba menyambungkan dua peristiwa yang hakikatnya adalah berbeda, sehingga keterangan saksi Ferdi Sambo yang mengatakan hajar cat tidak dapat diterima untuk merangkai adanya suatu peristiwa pidana. Namun demikian, apabila kita mengikuti alur pikiran dari tim penasihat hukum terkait dengan frasa hajar cat yang menurut mereka bukanlah perintah untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, maka argumentasi itu pun menjadi cacat logika dikarenakan pemaknaan kata hajar cat tersebut juga harus dimaknai dari serangkaian peristiwa yang terjadi baik sebelum maupun setelah peristiwa penembakan yang mengakibatkan meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat, yang bermula dari saksi Ricky Rizal yang dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo ke lantai 3 Rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2020 untuk membackup saksi Ferdi Sambo maupun menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat apabila melawan. Yang dijawab oleh saksi Ricky Rizal tidak kuat mentalnya, sehingga saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Ricky Rizal memanggil saksi Richard Eliezer ke lantai 3 Rumah Saguling. Kemudian berdasarkan kesaksian Richard Eliezer yang diminta oleh saksi Ferdi Sambo menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, kemudian saksi Richard Eliezer diberikan tambahan amunisi sebanyak 1 kotak di lantai 3 Rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022, yang kemudian saksi Richard Eliezer menembakkan amunisi dalam senjata Glock 17 miliknya namun tidak sampai penuh, dan juga harus dihubungkan dengan peristiwa di Rumah Duren 3 yang mana saksi Ferdi Sambo meminta saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan memerintahkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk berlutut setelah sebelumnya ditarik lehernya. Perkataan saksi Ferdi Sambo yang mengatakan hajar cat menjadi tidak masuk akal apabila dimaknai hanya untuk memukul korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah disimpulkan dari rangkaian peristiwa sebelum penembakan maupun rangkaian peristiwa setelah penembakan di mana meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang berdasarkan visum et repertum oleh dokter ahli Dr. Farah P. Karau akibat adanya luka pada dada sebelah kanan yang mengenai paru-paru serta pembuluh darah besar dan luka yang mengenai batang otak, sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal seketika. Sehingga berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut maka menjadi logis dan masuk akal bahwa perintah hajar cat tersebut adalah perintah yang diberikan saksi Ferdi Sambo pada saksi Richard Eliezer untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat sampai meninggal dunia. Kemudian mengenai dalil pledoi tim penasihat hukum bahwa tidak ada saksi yang melihat terdakwa Kuat Ma'ruf ikut menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah dalil yang memang tidak kami singgung dalam surat tuntutan, karena kami mengkonstruksikan terdakwa Kuat Ma'ruf sebagai orang yang turut serta dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan bukan sebagai pelaku material yang secara langsung mengakibatkan matinya korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang telah kami uraikan dalam analisa yuridis surat tuntutan pada pemenuhan unsur turut serta pada halaman 350, sehingga wajarlah tim penasihat hukum keliru dalam berpendapat demikian yang diakibatkan adanya perbedaan konstruksi hukum yang dibangun oleh tim penasihat hukum dengan kami tim penuntut umum. 2. Unsur sengaja merampas nyawa orang lain pada dakwaan subsidiar. Tanggapan atas dalil tim penasihat hukum yang mengatakan bahwa saksi Richard Eliezer yang menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan senjata api laras pendek
pistol merek Glock 17 berkesesuaian dengan 2 hasil visum et repertum, serta ahli balistik yang mengatakan bahwa berdasarkan hasil autopsi hanya dapat ditemukan jejak senjata api jenis Glock 17 merupakan konstruksi hukum yang tidak utuh, di mana tim penasehat hukum tidak merujuk fakta persidangan mengenai jumlah luka tembak masuk dan luka tembak keluar pada tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dihubungkan dengan jumlah peluru yang ada dalam magazin senjata saksi Richard Eliezer sebelum dan setelah kejadian. Keterangan ahli Dr. Farah Pekaro mengatakan telah menemukan 7 buah luka tembak masuk dan 6 buah luka tembak keluar pada jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang kemudian jika dihubungkan dengan keterangan saksi Rifaizal Samuel, keterangan saksi Ridwan R. Somplaid, dan keterangan saksi Susanto Haris yang mengatakan terdapat sisa 12 peluru pada magazin milik saksi Richard Eliezer, di mana sebelumnya senjata tersebut yang berkapasitas maksimal 17 peluru berdasarkan keterangan saksi Cuk Putranto dan keterangan saksi Richard Eliezer. Namun saksi Richard Eliezer yang memperoleh tambahan 1 kotak berisi amunisi dari saksi Ferdi Sambo biasanya tidak mengisi senjatanya sampai penuh, sehingga dapat dilihat bahwa ada selisih jumlah peluru yang digunakan saksi Richard Eliezer dengan yang ditembakkan oleh saksi Richard Eliezer kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah sekitar 4 peluru. Hal ini tidaklah sesuai dengan jumlah luka tembak masuk dan luka tembak keluar pada tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang disampaikan para ahli, sehingga berdasar persesuaian di atas dapat dilihat bahwa adanya peluru dari pelaku selain saksi Richard Eliezer yang menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kami juga mendasari pada keterangan ahli poligraf yang memeriksa terdakwa Kuat Ma'ruf dengan memberikan pertanyaan apakah terdakwa Kuat Ma'ruf melihat saksi Ferdi Sambo menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dan dijawab tidak oleh terdakwa Kuat Ma'ruf, yang mana hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf terindikasi berbohong, sehingga mengindikasikan bahwa saksi Ferdi Sambo lah yang menembakkan sisa peluru ke dalam tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Perihal poligraf sebagai alat bukti dalam persidangan tidak lagi dibahas karena kami bahas pada analisa fakta. Oleh sebab itu, berdasarkan persesuaian alat bukti yang diperoleh dari persidangan, dapat ditemukan adanya pelaku lain yang menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, yakni saksi Ferdi Sambo, yang tidak dibahas dalam pledoi tim penasehat hukum yang menganalisa rangkaian peristiwa secara tidak utuh dan parsial. Akan dilanjutkan majelis. Izin melanjutkan majelis. Kesimpulan. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023. Demikian defrik tim penuntut umum atas pledoi tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Jumat tanggal 27 Januari 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Sekian, terima kasih. Pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.
laga para petinju terbaik dunia. Disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Dan media digital. Akses segera tv1news.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tv1news.com. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza andaliman. Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak misalnya makan apapun, ditambah perasan, hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk, apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya, ada teman saya yang memang meneliti ini dari ITB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita seperti itu ya. Saya sampai bilang ini andaliman ini andalkan iman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya ini. Dikit ya ditaruh di topping sebagai pewangi, nanti kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Tak hanya itu, andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza Waralaba. Makasih Kak, enak. Pertama kali. Ya, bakal nyoba lagi. Pernah nyobain menu seperti ini di mana? Belum, justru unik ya. Kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, khas Toba gitu. Aneka pizza andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000. Nama andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Mewakili segenap kru dan petugas, saya Rizky Darmansyah pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.